Serial novel fiksi seni sastra dan bela diri ke-256. Pagoda Emas Pancer. Novel yang hadir hampir tiap hari. Cerita berlanjut. Itu Xiao Nunu. Dia di sini lagi. Sebuah suara di kota besar Longmen. Xiao Nunu ada di sini. Di mana orang yang bilang ingin bertarung dengannya. Cepatlah dan manfaatkan kesempatan ini. Jangan coba-coba menakutiku. Bagaimana mungkin Xiao Nunu kembali ke medan perang Qiansheng hanya dalam sehari? Siapa yang berani bertarung seperti itu? Apakah dia akan mati? Aku tidak berbohong padamu, dia benar-benar ada di sini. Aku tidak percaya padamu. Sial, ini tidak benar, tidak benar. Jangan berlutut, maju dan lawan dia. Hei, kenapa kamu pingsan? Jangan pura-pura mati. Dalam sekejap, ada sensasi besar di medan perang Qiansheng. Kota besar Longmen yang tadinya tampak tak bernyawa, tiba-tiba menjadi semarak. Mata semua orang terfokus pada satu arah. Aku melihat sosok yang familiar melangkah perlahan ke dalam kota besar Longmen. Pandangannya tertunduk dan langkahnya mantap, tetapi setiap langkah yang diambilnya menimbulkan rasa tertekan yang sunyi. Orang yang datang tidak lain adalah Xiao Nunu, monster super yang meraih 3004 kemenangan di medan perang 1000 kemenangan kemarin. Yin Yaner dan Yao Jianyun berjalan di belakang Xiao Nunu. Tuan muda menjadi terkenal karena pertempuran ini, kata Yin Yaner dengan suara rendah. Yao Jianyun tersenyum lalu melihat sekeliling. Dia masih sedikit khawatir. Bagaimanapun, menjadi terkenal dalam satu pertarungan pasti akan menarik lebih banyak perhatian. Seiring dengan semakin cemerlangnya prestasi Xiao Nunu, pasti akan semakin banyak orang yang mengincarnya. Di bawah tatapan semua orang, Xiao Nunu berjalan menuju arena duel di tengah kota raksasa. Saat dia melangkah menaiki tangga, hati semua orang menjadi semakin gelisah. Dia akan naik panggung. Ya ampun, apakah dia benar-benar akan melanjutkan mitosnya? Kupikir dia hanya di sini untuk menjadi salah satu penonton hari ini. Hanya satu hari istirahat. Hanya satu hari berlalu. Xiao Nunu kembali ke medan perang Qiansheng. Kota besar Longmen gempar. Ketertarikanku kembali. Hehe, tekanan pada orang-orang di medan perang 1000 kemenangan juga meningkat. Aku ingin tahu berapa lama Xiao Nunu dapat memperpanjang kemenangan beruntunnya kali ini. Orang-orang di luar lapangan senang melihatnya, tetapi orang yang berdiri di medan perang tiba-tiba berubah menjadi wajah pahit. Ia berpikir dalam hati, aku baru saja memenangkan permainan, siapa gerangan yang telah kusahkayati? Wuss, angin dingin bertiup menerpa wajahnya, dan debu beku bergulung-gulung. Xiao Nunu melangkah ke arena duel, dan pada saat yang sama, serangkaian rekaman pertempuran yang memukau dan mewah menyala di tanah di belakangnya. Xiao Nunu, 3004 kemenangan, tanpa satu kekalahan. Tanpa kerugian, dua kata ini, kapanpun, dapat menyentuh saraf setiap orang yang hadir. Di seberang Xiao Nunu, di belakang lawannya, tombaknya juga muncul. Yin Ming, 1307 menang, 462 kalah. Rekor ini hanya dapat dianggap rata-rata di medan perang 1000 kemenangan, tanpa sorotan apapun. Tolong beri aku saranmu. Xiao Nunu mengangkat tangannya sedikit dan memberi isyarat dengan sopan. Yin Ming mengepalkan tangannya, menatap Xiao Nunu seperti seekor citah yang gugup. Namun, setelah bersiap beberapa saat, Yin Minglian bahkan tidak memiliki keberanian untuk menyerang Xiao Nunu. Saya melihat pihak lainnya membuka tinjunya dan kemudian mengangkat satu tangan. Aku menyerah. Pertandingan dimenangkan tanpa perlawanan sejak awal, jadi menyerahnya lawan bukanlah hal yang mengejutkan. Baik Xiao Nunu sendiri maupun orang-orang di luar tempat kejadian tidak berpikir bahwa Yin Ming telah melakukan kesalahan. Tentu saja, Yin Ming sendiri juga berpikir demikian. Pria sejati adalah pria yang bisa membungkuk dan meregang. Kakak senior Xiao, segala sesuatunya bisa berubah seiring berjalannya waktu. Jangan memandang rendah kemiskinanmu di usia parubaya. Aku akan datang untuk melawanmu lagi dalam 10 tahun. Setelah itu, Yin Ming berlari meninggalkan panggung tanpa menoleh ke belakang. Tiba-tiba terdengar ledakan sorak-sorai di kota besar Longmen. Orang ini tidak akan menang jika dia tidak bisa menang, dan dia masih membuat pernyataan yang kasar. Dia hanya bermimpi jika dia ingin melampaui Xiao Nunu dalam 10 tahun. Hahaha, dia juga membuatku terhibur.
Memang benar bahwa semakin besar burung, semakin banyak yang bisa dia tumbuhkan di hutan manapun. Yin Ming menyerah, dan Xiao Nunu dengan mudah memenangkan kemenangan pertamanya hari itu. Rekornya segera diperbarui menjadi 3.005 menang, tanpa kekalahan. Tepat saat Xiao Nunu sedang menunggu lawannya naik ke atas panggung, tiba-tiba, sebuah cahaya putih muncul di langit. Bas! Kemudian, cahaya putih itu berkumpul dan berubah menjadi sosok manusia yang ilusif. Sosok itu berpenampilan biasa saja, seperti seorang pria parubaya. Semua orang mendongak. Dia pengawas medan perang 1000 kemenangan. Dia muncul begitu cepat hari ini. Itu wajar. Lagi pula, itu Xiao Nunu. Pengawas medan perang 1000 kemenangan melayang di kehampaan. Dia berkata kepada Xiao Nunu, setelah sehari, kamu kembali ke kota raksasa Longmen. Apakah kamu ingin menunggu lawanmu seperti biasa, atau terus melawan 10 orang sendirian? Menunggu lawanmu biasanya berarti 1 lawan 1. 1 lawan 10 adalah peningkatan aturan melawan Xiao Nunu. Sebelum akhir pertandingan kemarin, Xiao Nunu telah menambah jumlah lawannya menjadi 10. Jadi hari ini, ia menghadapi 2 pilihan. Satu adalah kembali ke kesulitan normal, dan yang lainnya adalah melanjutkan dengan intensitas tinggi. Yang pertama tekanannya lebih kecil, tetapi kecepatan menangnya lambat. Yang terakhir lebih sulit, tetapi lebih cepat untuk menang. Xiao Nunu menjawab tanpa ragu, 1 lawan 10. Pilihan Xiao Nunu tidak mengejutkan semua orang. Lagi pula, Xiao Nunu sudah beradaptasi dengan tingkat intensitas pertempuran ini. Pengawas itu mengangguk, lalu mengumumkan, pertahankan intensitas pertempuran kemarin, kalian bisa membentuk kelompok yang terdiri dari 10 orang dan menantangnya. Semua orang di antara hadirin saling memandang, pikiran batin mereka bergerak cepat. Kelompok 10 orang ini tidak berani naik. Apakah Anda lupa berapa banyak orang yang dipukuli kemarin? 10 orang bukanlah tekanan sama sekali bagi Xiao Nunu. Segera, setengah jam berlalu dan Xiao Nunu masih gagal menunggu penantang pertamanya. Pengawas medan perang Qian Sheng berbicara lagi. Apakah kita perlu menambah kesulitan kompetisi lagi? Begitu kata-kata ini keluar, hati semua orang di antara hadirin terkejut. Yao Jianyun dan Yin Yaner, yang berada di luar lapangan, juga merasa gugup. Jika kita tingkatkan lagi, berapa banyak orang yang dibutuhkan? Yin Yaner bertanya dengan tergesa-gesa. Yao Jianyun mengerutkan kening dan menjawab dengan sangat serius, 20 orang. Mata Yin Yaner membelalak dan dia langsung ketakutan. Xiao Nunu, yang sedang duduk di arena duel, perlahan membuka matanya dan menjawab tanpa ekspresi, ya. Semua orang terkejut dan terjadi keributan. Pengawas itu melanjutkan, Anda harus memikirkannya dengan saksama. Setelah peningkatan ini, Anda akan menghadapi 20 lawan dalam setiap pertempuran selanjutnya. 20 lawan, itu 2 kali lipat. Banyak orang di luar lapangan tidak dapat menahan diri untuk tidak bersemangat dan siap mencobanya. Jika dia benar-benar berani meningkatkan kesulitannya, aku pasti akan melakukannya. Benar sekali, 10 orang tidak akan bisa mengalahkannya, apakah menurutmu 20 orang akan takut padanya? Kau terlalu banyak berpikir, orang-orang di medan perang 1000 kemenangan tidak begitu tidak berguna, 20 orang lebih dari cukup untuk menghadapi 1 orang. Menghadapi tatapan bingung sang pengawas, Xiao Nunu masih memasang wajah tenang. Saya yakin peningkatannya sulit. Aku yakin akan sulitnya peningkatan. Suara Xiao Nunu tidak keras, tetapi seperti guntur di telinga semua orang. Wah! Seketika seluruh penonton menjadi gempar. Berani sekali. Wah! 1 lawan 20. Apakah dia benar-benar punya rasa percaya diri? Ya dewa, sudah lama sekali sejak ada yang menaikkan tingkat kesulitan kompetisi ke level ini di medan perang Kyushu. Seluruh penonton mendidih. Yao Jianyun dan Yin Yaner di luar lapangan terkejut dengan pilihan Xiao Nunu. Tuan muda terlalu nakal. Aku akan marah padanya. Aku pasti akan dimarahi oleh ratu lagi. Kata Yin Yaner. Jika terjadi sesuatu pada Xiao Nunu, Yin Yaner akan mendapat masalah. Yao Jianyun menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu kenal baik dengan Xiao Nunu. Karena dia berani mengambil keputusan, dia mungkin yakin akan hal itu. Kuharap begitu. Mendengar apa yang dikatakan Yao Jianyun, Yin Yaner merasa lega. Dalam kehampaan,
Pengawas medan perang 1000 kemenangan segera mengangkat tangannya dan melambaikan, saya nyatakan bahwa tingkat kesulitan kompetisi yang melibatkan kontestan Xiao Nunu telah ditingkatkan menjadi 20 orang. Begitu kata-kata ini keluar, aturan kompetisi baru yang menargetkan Xiao Nunu mulai diterapkan. Kota besar Longmen menjadi lebih semarak. Banyak orang bahkan mengeluarkan jimat transmisi suara. Akibatnya, berbagai pemandangan muncul di kota besar Longmen. Adegan 1. Kakak ke-6, cepat, datanglah ke medan perang Qiansheng, Xiao Nunu ada di sini lagi, kali ini 1 lawan 20 orang. Sial, benarkah itu? Katakan pada mereka untuk tidak bertarung dulu, aku akan segera ke sana. Cepatlah. Adegan 2. Bung, apakah kamu masih mendiskusikan filosofi kultivasi ganda dengan adik perempuanmu yang beratnya hanya 300 pon? Ya, aku membuat kemajuan. Jangan membuat kemajuan dulu, Xiao Nunu ada di sini lagi, sekarang 1 lawan 20. Sial, aku sudah melepas celanaku, dan kamu mengatakan ini padaku. Aku akan segera ke sana. Arah selanjutnya dari medan perang Qiansheng membangkitkan rasa ingin tahu semua orang. Dan mereka yang siap bertempur juga menyalakan api peperangan. Dia benar-benar berani menaikkan level kesulitan. Apakah dia pikir kita tidak punya siapa-siapa di medan perang 1000 kemenangan? Kataku, selama dia berani menaikkan level menjadi 20 orang, aku pasti akan menyusulnya. Ayo, hari ini aku akan membuatnya kembali tanpa apa-apa. Saudara-saudara, ayo, pertahankan martabat medan perang 1000 kemenangan. Meningkatnya level kesulitan permainan telah membangkitkan tekad banyak orang untuk menang. Satu demi satu sosok melompat keluar dan memasuki arena duel. Swiss. Dalam sekejap mata, 20 sosok muncul di depan Xiao Nunu. Seperti kata pepatah, ada kekuatan dalam jumlah. Perasaan ini memberi saya perasaan yang sangat aman. Xiao Nunu berdiri perlahan dan melirik catatan pertempuran di belakang semua orang. Yang memiliki rekor terbaik memiliki lebih dari 8.000 kemenangan. Yang terburuk memiliki lebih dari 4.000 permainan. Di antara 20 orang itu, ada satu yang telah mencapai tingkat Raja Abadi yang sempurna. Mereka yang berada di puncak alam Raja Abadi berjumlah sepertiga. Ada pula sepertiga yang berada di tahap akhir alam Raja Abadi. Jajaran ini tidak dapat disebut mewah, tetapi keuntungan memiliki lebih banyak orang sudah jelas dengan sendirinya. Tuan Xiao, Anda terlalu sombong. Anda telah meningkatkan kesulitan ke tingkat yang sangat tinggi. Kami semua merasa terhina, kata salah satu dari mereka. Xiao Nunu menjawab dengan tenang, kau membuatku menunggu terlalu lama. Swiss. Seberkas cahaya berwarna tinta menyala, dan Tai Sang Feng Hua muncul di tangan Xiao Nunu. Dentang. Pedang panjang itu berdenting lembut, dan rahmat agung berayun dengan cahaya yang luar biasa. Saraf semua orang menegang saat pedang dihunus di awal pertarungan. Ada juga semangat juang yang dingin di badan Xiao Nunu. Ayo. Xiao Nunu memegang pedangnya dengan sudut tertentu dan berkata dengan tenang, tunjukkan kemampuanmu dan pertahankan martabat medan perang 1000 kemenangan ini. Mendengar ini, wajah semua orang langsung menunjukkan ekspresi ganas. Dia sangat sombong. Ayo kita serang bersama. Aku tidak percaya 20 orang tidak bisa mengalahkannya. Semua orang serang. Tanpa basa-basi, 20 lawan menyerbu ke arah Xiao Nunu. Xiao Nunu mengangkat sudut mulutnya sedikit, dengan sedikit ekspresi jijai di wajahnya. Lalu Tai Sang Feng Hua bangkit secara horizontal, tanpa gerakan pedang hebat apapun, hanya sapuan kuat yang paling sederhana. Dentang. Sebuah pedang tersapu keluar, dan energi pedang yang sangat kuat meledak seperti tsunami. Duar. Kekuatan pedang yang mengerikan menghantam orang-orang di depan secara langsung. Dalam sekejap, 19 dari 20 orang tersungkur ke tanah. Apa itu? Semua orang di kota besar Longmen tercengang. Mata semua orang terbelalak. Bahkan pengawas di kehampaan itu pun memperlihatkan ekspresi terkejut, dan dia menatap lekat-lekat Tai Sang Feng Hua di tangan Xiao Nunu. Kekuatan pedang itu telah meningkat lagi. Dalam kompetisi sebelumnya, pengawas menyaksikan Xiao Nunu bertarung. Dia tahu bahwa Tai Sang Feng Hua di tangan Xiao Nunu dapat dibagi menjadi 16 pedang. Dan, ketika ke-16 pedang itu digabungkan, mereka dapat mencapai kekuatan pedang abadi tingkat 8. Pada saat ini,
Sang pengawas jelas merasakan bahwa Tai Sang Feng Hua di tangan Xiao Nunu telah mencapai puncak senjata abadi tingkat 8, dan hanya selangkah lagi menuju senjata abadi tingkat 9. Tak seorang pun dapat menahan kekuatan pedang ini. Kamu, 19 dari 20 orang terjatuh, dan satu-satunya yang berdiri memiliki wajah pucat. Darah menetes dari sudut mulutnya, dan bekas pedang muncul di dadanya. Bekas pedang itu seperti garis darah merah, yang lama-kelamaan menjadi lebih tebal dan kemudian berubah menjadi tirai darah yang menetes. Ronde berikutnya, kata Xiao Nunu dengan tenang. 3 kata sederhana ini membuat kulit kepala saya geli. Kota besar Longmen terdiam membisu. Rekor pertarungan Xiao Nunu meningkat 20 kemenangan sekaligus. Xiao Nunu, 3025 kemenangan. Tanpa kekalahan. Medan Perang Kyushu. Setelah 1 hari damai, momen kegelisahan itu datang lagi. Semakin banyak orang mulai bergegas ke kota besar Longmen. Aku ceroboh. Aku baru saja beristirahat sehari dan Xiao Nunu datang untuk bertarung lagi di kota Longmen. Jika aku tahu, aku tidak akan keluar kemarin. Sekarang aku harus berlarian. Benar sekali. Seberapa kuat Xiao Nunu? Dia sangat energik. Cepat, cepat, ambil posisi yang bagus. Ketika terlalu banyak orang datang, tidak akan ada tempat untuk berdiri. Di sisi lain, di hutan pegunungan. Berhenti, 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 biarkan aku beristirahat sejenak. Aku tidak sanggup bertarung lagi. Zhou Songyin duduk di tanah sambil terengah-engah, dan melambaikan tangan kepada Ji Guanlan, putra suci Taiyu di depannya. Mata Ji Guanlan tampak suram dan ekspresinya sedikit galak. Teruskan. Zhou Songyin segera menggelengkan kepalanya, biarkan aku beristirahat sebentar. Kakak, aku memanggilmu kakak, mengapa kamu tidak mencari orang lain untuk berlatih? Aku benar-benar bukan tandinganmu. Saat dia mengatakan itu, Zhou Songyin mengeluarkan sebotol obat dan membaliknya. Lihat, semua pilnya sudah habis. Zhou Songyin tampak sedih. Sejak pertandingan Xiao Nunu berakhir kemarin, Ji Guanlan tampaknya telah terstimulasi oleh sesuatu. Begitu dia kembali, dia memperlakukan Zhou Songyin sebagai rekan tandingnya. Zhou Songyin sungguh menyedihkan. Dia bukan tandingan Ji Guanlan. Bahkan setelah menggunakan banyak ramuan dan senjata ajaib, dia tetap saja babak belur. Untuk mencegah Ji Guanlan mengetahui bahwa Xiao Nunu sedang membunuh semua orang di medan perang Qiansheng, Zhou Songyin sengaja mencari pelatihan dengannya untuk menunda waktu. Sekarang Ji Guanlan telah menjerat Zhou Songyin dan menjadikannya sebagai target pelatihan. Teruskan. Sorot mata Ji Guanlan menunjukkan rasa permusuhan yang kuat. Tidak ada gunanya bagimu untuk bertarung denganku. Zhou Songyin menjawab dengan putus asa, saudaraku, aku tahu kamu merasa dirugikan. 1 Hao Qianjue tidak cukup, dan sekarang ada Xiao Nunu lainnya. Namun, metode pelatihanmu terlalu lambat. Mengapa kamu tidak langsung pergi ke medan perang Qiansheng? Di sana, kamu dapat meningkatkan kemampuanmu lebih cepat. Zhou Songyin benar-benar tidak tahan lagi. Jika dia terus seperti ini, dia akan mati di sini. Secercah cahaya melintas di mata Ji Guanlan, aku akan pergi ke medan perang Qiansheng sekarang. Baiklah, ayolah, kamu bisa melakukannya, saudaraku, aku percaya padamu. Zhou Songyin berdiri dan memberi semangat. Ji Guanlan tersenyum sedikit, lalu berbalik dan pergi. Pada saat ini, fluktuasi kekuatan spiritual datang dari jimat pemancar suara di badan Zhou Songyin. Hah! Zhou Songyin mengeluarkan jimat pemancar suara dengan santai, ada apa? Adik perempuan. Baru 1 hari sejak terakhir kali kita bertemu, dan kau merindukanku lagi. Sebuah suara keluar dari jimat pemancar suara. Alis Zhou Songyin tiba-tiba berkerut. Sedetik yang lalu dia tersenyum main-main, tetapi sekarang wajahnya dipenuhi ketakutan, seolah-olah dia telah memakan seekor lalat. Guanlan. Zhou Songyin buru-buru memanggil Ji Guanlan di depannya. Yang terakhir berhenti sejenak, tampak bingung, ada apa? Ahem, bagaimana kalau aku terus berlatih denganmu? Sebenarnya, aku masih punya beberapa trik tersembunyi yang belum kugunakan. Heh, Ji Guanlan terkekeh, kau yakin? Baiklah, kau bisa pergi ke medan perang Qiansheng nanti. Kenapa? Kau banyak bertanya. Ayo, kita lanjutkan pertarungan. Setelah itu, Zhou Songyin bersiap untuk melanjutkan pertempuran. Namun Ji Guanlan bukanlah orang bodoh.
Sebagai putra suci Taiyu, dia dapat melihat ketidakwajaran pihak lain hanya dengan sekali pandang. Katakan padaku, jangan buang-buang waktu. Apa yang terjadi? Tidak ada apa-apa. Semakin kau ingin menutupinya, semakin terlihat bahwa ada masalah. Katakan saja padaku. Aku, Ji Guanlan, tidak semudah itu takut. Ketika Zhou Songyin menatap mata dingin Ji Guanlan, dia tahu bahwa dia tidak bisa lagi menyembunyikannya. Dia kemudian berkata, si Xiao Nunu itu telah pergi ke medan perang Qiansheng lagi. Zhou Songyin tidak dapat menyembunyikan keterkejutannya ketika mengatakan ini. Itu baru 1 hari. Setelah meraih lebih dari 3.000 kemenangan berturut-turut, ia hanya beristirahat selama 1 hari sebelum kembali ke medan perang. Tidak ada seorang pun yang dapat bertahan dalam pertarungan dengan intensitas seperti ini. Pupil mata Ji Guanlan sedikit mengecil, tetapi dia masih tetap tenang. Memangnya kenapa? Kelihatannya tidak masalah, kan? Setelah mengatakan itu, Ji Guanlan hendak pergi lagi. Zhou Songyin menarik napas dalam-dalam dan menambahkan, kesulitan kompetisinya telah ditingkatkan lagi. Kali ini dia bertarung melawan 20 orang sendirian. Ji Guanlan terkejut. Ketenangannya yang kuat hancur dalam sekejap pada saat ini. 20 orang. Apakah orang ini monster? Kota besar Longmen terlalu padat. Setelah peningkatan, Tai Sang Feng Hua tak terhentikan. Xiao Nunu di medan perang Qiansheng menunjukkan ketangguhannya. Sisi lain, di arah barat laut medan perang Kyushu, sesosok terbang dan mendarat di puncak besar yang diselimuti cahaya kemasan. Sosok itu feminin dan netral, dengan eyeliner panjang dan perona bibir ungu. Dia adalah Luoli dari Tianluo Mansion. Luoli datang sendirian ke gerbang sebuah istana yang mewah. Apakah kakak senior yang Ni ada di sini? Teriaknya ke arah gerbang istana. Saya Luoli dari istana Tianluo, dan saya ingin bertemu dengan saudara yang Ni dari klan abadi Panwu. Istana Tianluo. Tidak perlu menemuinya. Sebuah suara dingin terdengar dari istana. Jelas bahwa pria bernama Yang Ni itu sama sekali tidak peduli dengan Luoli. Luo Yu mengerutkan kening dan berkata, saudara Yang Ni, tamu adalah tamu. Bukankah agak tidak sopan bagimu untuk menutup pintu dan menolak menerimanya? Kesopanan tergantung pada siapa yang kau hadapi. Setidaknya kau tidak layak untuk kutemui. Hehe. Senyum sinis muncul di wajah Luoli, dan dia segera menjawab, bagaimana jika aku mengatakan bahwa aku bekerja untuk Hao Qianjue? Oh, Hao Qianjue. Ketika dia mendengar nama Hao Qianjue, nada bicara Yang Ni sedikit berubah. Coba tanyakan pada diri Anda sendiri, di seluruh medan perang Jiushu, siapa yang tidak mengenal nama Hao Qianjue? Ketiga kata ini pastinya berada pada level langit-langit. Ya, aku sedang berbicara tentang putra kaisar abadi berwajah 1000, Hao Qianjue. Luoli menekankan. Yang Ni terdiam beberapa saat, lalu berkata, katakan padaku. Apa yang ingin kau lihat dariku? Luoli menjawab, seorang pria bernama Xiao Nunu baru-baru ini datang ke medan pertempuran 1000 kemenangan. Sejauh ini, ia telah memenangkan ribuan permainan berturut-turut tanpa pernah kalah dalam satu pertempuran pun. Oh, benarkah? Haha, kakak senior Yang Ni, apakah kau belum pernah mendengar tentang ini? Langsung saja ke intinya, kata Yang Ni. Luo Yu mengangkat alisnya yang panjang dan melanjutkan, Xiao Nunu ini telah meningkatkan tingkat kesulitan kompetisi menjadi 20 orang. Sejauh ini, tidak ada seorang pun di medan perang 1000 kemenangan yang mampu menahannya. Jika Anda, kakak senior Yang Ni, tidak sibuk, Anda boleh keluar. Anda ingin saya menangani Xiao Nunu itu? Ya, mengapa saya harus membantu Anda? Xiao Nunu ini telah menyinggung Tuan Muda Hao Qianjue. Luo Yu menjawab pertanyaan itu dengan acuh tak acuh. Ia berhenti sejenak dan melanjutkan, si Xiao ini tidak tahu keterbatasannya sendiri. Ia seperti seekor kodok yang bermimpi memakan daging angsa dan telah terjerat dengan tunangan Tuan Muda Qianjue. Jika bukan karena belas kasihan Tuan Muda Qianjue, ia pasti sudah mati di pegunungan. Kupikir ia akan menahan diri, tetapi aku tidak menyangka ia akan semakin buruk dan mencoba mencapai puncak medan perang Wansheng. Untuk orang seperti itu, ia harus dibunuh selamanya di medan perang Qiansheng. Yang Ni menjawab dengan acuh tak acuh, tapi, apa hubungannya ini denganku? Apakah karena ia menyinggung Hao Qianjue?
Hao Qianjue dan aku tidak begitu akrab satu sama lain, dan aku bukan guguknya. Mengapa aku harus maju untuk berurusan dengan Xiao Nunu hanya karena kata-katamu? Luo Yu secara alami dapat mendengar bahwa pihak lain sedang mempermainkannya. Yang Ni jelas-jelas memarahi Luo Li sebagai guguk di samping Hao Qianjue. Meskipun Luo Li marah, dia tidak melampiaskannya. Lagi pula, tujuan kedatangannya adalah untuk mengundang Yang Ni keluar dari pengasingannya. Hei, apa kau takut padanya? Omong kosong. Lalu kenapa kau tidak muncul? Aku tidak tertarik, jadi tidak perlu muncul. Kalau terus begini, Xiao mungkin akan melangkah ke medan perang Wansheng sebelum kau. Tidak mungkin. Dia telah memenangkan lebih dari 4.000 pertandingan, dan menembus angka 5.000 sudah dekat. Bahkan jika kau, Yang Ni, kuat, kau tidak akan bisa mendapatkan rekor 5.000 kemenangan berturut-turut, kan? Jika kau takut, aku tidak akan mencarimu. Ketika saatnya tiba, jika seseorang bertanya mengapa Yang Ni tidak datang, aku akan menjawab saja, Xiao Nunu tidak akan mundur, Yang Ni tidak akan keluar. Diam, Yang Ni jelas marah, dan suasana hatinya berubah. Luo Yu mensibir dan berkata, orang-orang di medan perang Qiansheng telah menunggumu, Yang Ni, untuk muncul. Siapa yang lebih kuat antara kamu dan Xiao Nunu? Hasilnya akan terlihat jelas di lapangan. Setelah 10 hari, jika dia masih bisa tetap tak terkalahkan di kota Longmen, maka aku, Yang Ni, akan secara pribadi mengakhiri kemenangan beruntunnya. Baiklah. Luo Li tersenyum, aku juga berharap orang bernama Xiao itu tidak membutuhkanmu untuk mengambil tindakan secara pribadi. Setelah mengatakan itu, Luo Li berbalik dan pergi dengan puas. Setelah Luo Li pergi, suara lain terdengar di istana. Tuan, mengapa Anda setuju dengan pria Luo itu? Bahkan saya bisa melihat sedikit provokasinya. Pembicara itu adalah seorang pembantu Yang Ni. Yang Ni menanggapi dengan mensibir, bagaimana mungkin aku tidak melihat provokasinya? Aku hanya memanfaatkan situasi dan menyetujuinya. Oh, kenapa? Aku meremehkan Luo Li ini, tetapi Tuan Muda Hao Qianjue di belakangnya adalah seseorang yang layak untuk berteman. Aku membantunya kali ini, dan ketika aku pergi ke medan perang Wansheng di masa depan, aku akan memiliki kesempatan untuk berteman dengan Hao Qianjue. Jadi begitulah, kataku, bagaimana orang ini bisa membuatmu kesal hanya dengan beberapa kata. Oh, kuharap pria bermarga Xiao itu bisa bertahan sampai 10 hari, dan kemudian, jangan biarkan aku melakukan perjalanan yang sia-sia. Waktu berlalu dengan cepat. Kota besar Longmen ramai setiap hari. Kerumunan besar orang memenuhi setiap sudut kota besar Longmen. Hati semua orang sudah dipenuhi rasa terkejut. Ya dewa, mereka terlalu kuat. Tidak ada orang yang bisa bertarung. Anda mengatakan, saya merasa sulit untuk menyetujui. Mengapa sulit untuk setuju? Teater di bawah battlefield 10.000 kemenangan. Tetap rendah hati, jaga profil rendah. Apa-apaan, jangan pergi setelah pertandingan berakhir. Bagian atas loteng sempit. Zhou Songyin dan Santo Taiyu Ji Guanlan berdiri di atasnya. Kedua orang itu memiliki ekspresi yang berbeda. Wajah Zhou Songyin penuh dengan kekaguman dan keterkejutan, orang ini sangat kuat. Baru 10 hari, dan dia hampir memenangkan 7.000 pertandingan. Melihat Xiao Nunu yang seperti dewa perang di arena duel, Zhou Songyin terus menggelengkan kepalanya. Aku pernah menyinggung perasaannya sebelumnya, dia tidak akan menemukan kesempatan untuk membalas dendam padaku di masa depan, kan? Zhou Songyin teringat bahwa ketika dia berada di alam rahasia, untuk menyelamatkan Ji Guanlan, dia menceritakan apa yang terjadi antara Xiao Nunu dan Jiu Yue Yuan di medan perang klan iblis, yang mengakibatkan Xiao Nunu menjadi target Hao Qianjue. Saat itu, Zhou Songyin tidak terlalu banyak berpikir, juga tidak memikirkan akibat dari menusuk Xiao Nunu dari belakang. Sekarang melihat Xiao Nunu begitu kuat, Zhou Songyin tidak dapat menahan rasa khawatirnya. Aku tidak sengaja menciptakan musuh yang kuat. Pembicara mungkin tidak bermaksud demikian, tetapi pendengar mungkin telah mengambilnya ke dalam hati. Wajah Ji Guanlan sudah muram, dan ketika dia mendengar Zhou Songyin mengatakan ini, matanya menjadi lebih dingin. Xiao Nunu di depannya tidak hanya merenggut Jiu Yue Yuan, tetapi mungkin dalam waktu dekat, dia juga akan merenggut posisinya sebagai putra suci Istana Suci Suanyuan. Gelombang Suanyuan yang mengguncang surga. Duar.
Kerusuhan yang mengejutkan meledak ke segala arah di arena duel, dan sosok terakhir terbang keluar dari arena. Xiao Nunu sekali lagi mendominasi seluruh arena dengan sikap yang tak terkalahkan. Ronde berikutnya, Xiao Nunu memegang Tai Sang Feng Hua di tangannya, energi spiritual melonjak di sekelilingnya, dan setiap inci matanya memancarkan penghinaan. Terjadi keributan di dalam dan luar kota besar Longmen. Sial, dia menang lagi, monster macam apa dia? Jangan bicara lagi, aku mah teh rasa. Lebih dari 6.000 kemenangan berturut-turut, rekor ini cukup untuk masuk dalam 10 besar dalam sejarah. Ya, dalam beberapa tahun terakhir, hanya sedikit orang yang bisa mencapai rekor tak terkalahkan yang mengerikan seperti itu. Di bawah tatapan heran semua orang, rekor di belakang Xiao Nunu juga diperbarui. Xiao Nunu, 6.245 kemenangan dan tanpa kekalahan. Sejujurnya, rekor lebih dari 6.200 kemenangan tidaklah buruk. Ada banyak orang yang dapat mencapai rekor ini di medan pertempuran 1000 kemenangan. Yang benar-benar buruk adalah kata 0 kekalahan. Semua orang di medan perang Qiansheng benar-benar panik. Ketika Xiao Nunu menyapu medan perang utama, mereka mensibir dan mengira itu hanya keberuntungan. Ketika Xiao Nunu membantai ratusan kemenangan di medan perang, mereka berpikir lawannya tidak kompeten. Sekarang, ketika Xiao Nunu berdiri di kota raksasa Longmen dan menjepit semua orang di medan perang Qiansheng ke tanah dan memukuli mereka dengan keras, semua orang menyadari betapa kuatnya lawannya. Tidak ada seorang pun yang berani naik. Seseorang bergumam dari pinggir lapangan. Tidak, aku sudah jujur. Aku juga jujur. Sesaat, semua orang di luar lapangan menundukkan badan. Di tengah kehampaan, pengawas itu berdiri tinggi di langit. Ia menatap Xiao Nunu dan berkata, apakah kamu ingin terus meningkatkan tingkat kesulitan? Ketika kata-kata ini keluar, semua orang terkejut. Melihat Yao Jianyun di tengah kerumunan, Yin Yaner tak dapat menahan rasa perih di hatinya. Tidak juga. Jika kita tingkatkan lagi, akan ada 50 orang. Yao Jianyun berkata dengan suara berat. 50 orang. Mata Yin Yaner membelalak. Yao Jianyun mengangguk tanda mengiyakan. Suasana di kota juga mulai gelisah. Pengawas itu melanjutkan dengan menambahkan, kesulitannya akan semakin meningkat, dan Anda harus menantang 50 lawan sekaligus. 50 orang. Beranikah Xiao Nunu menjawabnya? Menjawab. Dia berani. Xiao Nunu menjawab dengan tenang, kamu bisa mencobanya. Jalan. Semua orang yang hadir tidak lagi tenang. Zhou Songyin menatap Ji Guanlan di sampingnya dengan ekspresi heran. Kamu berani menerima ini? Tidakkah kamu menyadari orang aneh ini ketika kamu berada di Istana Suci Xuanyuan? Meskipun Zhou Songyin tidak ingin menyerang Ji Guanlan, sejujurnya, Xiao Nunu jauh lebih kuat daripada putra suci Taiyu. Pengawas itu bertanya lagi, saya akan bertanya sekali lagi, apakah Anda yakin ingin meningkatkan tingkat kesulitan? Xiao Nunu masih memiliki sedikit tenaga, dia mengangguk tanpa ragu, tentu. Oke. Pandangan pengawas itu menyapu semua orang di kota Longmen, medan perang 1000 kemenangan telah ditingkatkan tingkat kesulitannya. Jumlah lawan untuk pembela Xiao Nunu akan ditingkatkan menjadi 50 orang. Duar. Dalam sekejap, atmosfer di medan perang 1000 kemenangan meledak. 50 orang, sudah lama sekali sejak terakhir kali kita melihat jumlah sebanyak itu. His, di seluruh medan perang Jiushu, hanya ada segelintir orang yang dapat meningkatkan kesulitan permainan ke level ini. Orang bermarga Xiao ini terlalu kejam. Pada saat ini, duar, guntur meledak di langit di atas Jiuk Xiao. Petir yang indah menutupi langit. Di tengah kilatan petir, sebuah sosok cahaya besar muncul di atas dunia. Sosok cahaya itu tampak seperti dewa kuno, dengan sepasang pupil besar yang memancarkan cahaya perak. Semua orang terkejut melihat pemandangan aneh ini. Aura ini adalah badan abadi Pangu. Mungkinkah orang yang datang itu? Tidak diragukan lagi, itu adalah Yang Ni dari klan abadi Panwu. Tidak mungkin salah, itu Yang Ni dari klan abadi Panwu. Yang Ni. Mendengar nama itu, medan pertempuran Qiansheng yang luas tiba-tiba riuh oleh sensasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yang Ni sudah datang, wow. Orang kuat yang sebenarnya akhirnya muncul. Hahaha, aku nyatakan bahwa kemenangan beruntun Xiao Nunu telah berakhir. Semua orang di lapangan merasa gembira. Oh tidak, itu Yang Ni dari klan abadi Panwu.
Wajah Yao Jianyun tak kuasa menahan diri untuk tidak memucat. Yin Yaner di sebelahnya juga mengerutkan kening. Dia tidak mengenal Yang Ni, tetapi dia mengenal klan abadi Panwu. Klan abadi Panwu merupakan ras dominan di negara Qingtian. Kelompok etnis ini memiliki badan abadi kuno yang disebut badan abadi Panwu. Dengan fisik seperti itu, dia bisa mengguncang alam semesta dan tidak bisa dihancurkan. Pada saat ini, Yang Ni seperti dewa, memancarkan aura yang bisa menekan dan membunuh segalanya. Yang Ni ini pasti salah satu tokoh terbaik di medan perang Qiansheng, kan? Yin Yaner bertanya dengan sungguh-sungguh. Ya. Yao Jianyun mengangguk, rekor Yang Ni saat ini berada di peringkat kedua di medan perang 1000 kemenangan, tetapi dia sangat dekat dengan peringkat pertama, dan menunjukkan tren untuk mengejar. Yin Yaner bahkan lebih khawatir, aura pria ini lebih kuat daripada siapapun sebelumnya. Aku khawatir dalam waktu kurang dari setengah tahun, dia akan menerobos alam kaisar abadi. Yao Jianyun tidak membantah apa yang dikatakan Yin Yaner. Kekuatan dahsyat Yang Ni sudah diketahui semua orang di medan perang Jiushu. Belakangan ini, Yang Ni jarang muncul di medan perang Qiansheng karena kabarnya ia sedang menyendiri untuk menerobos ke alam kaisar abadi. Kemunculannya yang tiba-tiba kali ini membuat Yao Jianyun agak gelisah. Secara logika, mencapai alam kaisar abadi pasti jauh lebih penting daripada berkompetisi di panggung. Kemungkinan Yang Ni datang ke sini atas inisiatifnya sendiri tidak terlalu tinggi. Mungkinkah ada seseorang yang sengaja membawa Yang Ni ke sini? Yao Jianyun bergumam pada dirinya sendiri. Siapa? Tanya Yin Yaner. Terlalu banyak. Meskipun Yao Jianyun tidak mengatakannya secara eksplisit, dia pada dasarnya memiliki jawabannya di dalam benaknya. Tepat pada saat ini, terdengar suara dentang yang keras dan bayangan besar di kehampaan itu dengan cepat riyuntuh dan menyusut, lalu berubah menjadi seorang pria dengan rambut perak dan mata perak. Duar. Seketika itu juga, guntur jatuh ke tanah dan menghantam arena duel di bawahnya. Diiringi petir dan kerikil yang berterbangan, sosok itu jatuh ke arena dengan aura seorang pria kuat. Orang lainnya mengenakan jubah bermotif putih, dengan cahaya suci cemerlang mengalir di lengannya, dan tatapan yang dia berikan pada Xiao Nunu dipenuhi dengan penghinaan. Apakah kamu pernah mendengar namaku? Tanya pria itu. Ekspresi Xiao Nunu berubah, tetapi dia masih tenang, tidak ada. Hehe, kalau begitu dengarkan baik-baik, namaku dari klan abadi Panwu. Yang Ni, hah. Tekanan besar itu melonjak keluar seperti aliran air, jubah Yang Ni berkibar, dan serangkaian angka muncul di tanah di belakangnya. Yang Ni, 9.817 menang, 39 kalah. Melihat catatan ini, terjadilah kegemparan di kota besar Longmen. His, mengerikan sekali. Rekor ini, kurang dari 200 kemenangan dari 10.000 kemenangan. Itu pantas menjadi Yang Ni, rangkaian angka ini saja sudah sangat menindas. Apakah kita masih harus naik panggung? Tentu saja harus. Menurut aturan kompetisi, si Xiao ini harus menantang 50 lawan sekaligus, dan sekarang hanya tinggal 1, masih jauh. Hahaha, kurasa orang itu pasti sedang panik sekarang. Ayo, dengan Yang Ni di sini, ronde ini sia-sia. Segera setelah itu, satu demi satu sosok terbang ke medan perang 1000 kemenangan. Melihat situasi ini, Yin Yaner menjadi sangat cemas. Bukankah ini terlalu tidak tahu malu? Bagaimana kita bisa bertarung seperti ini? Dalam situasi ini, Tuan, apakah Anda masih ingin bertarung 1 lawan 50? Tidak ada cara lain, ini aturannya. Yao Jianyun menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam. Selama Xiao Nunu meningkatkan kesulitan permainan, tidak peduli siapa lawannya, ia harus mengikuti aturan. Bahkan jika 50 orang teratas di medan perang 1000 kemenangan berkumpul bersama, Xiao Nunu pasti akan mengenalinya. Hahaha, Tuan Xiao, kemenangan beruntunmu berakhir di sini. Pada saat ini, tawa feminin menyebar di langit, dan kemudian, sosok dengan eyeliner dan eyeshadow ungu di bibir juga melangkah ke arena duel. Sudah kubilang jangan terlalu sombong. Itu hermafrodit lagi. Yin Yaner menggertakkan giginya di antara penonton. Yao Jianyun menyipitkan matanya yang indah dan berkata dengan suara yang dalam, mungkin Yang Ni ini ditemukan olehnya. Klan abadi Panwu dan istana Tianluo keduanya adalah kekuatan milik negara Qingtian. Jika Luoli ingin menargetkan Xiao Nunu, kemungkinan besar dia akan meminta bantuan Yang Ni.
Luoli berjalan ke sisi Yang Ni dengan ekspresi provokatif di wajahnya. Apakah kamu ingin menyerah begitu saja? Di babak ini, bahkan jika kamu memiliki 9 nyawa, itu tidak akan cukup untuk bermain. Sekarang kamu akhirnya berani maju ke lapangan. Setelah menjadi pengecut begitu lama, kamu akhirnya berani berbicara. Xiao Nunu membalas dengan mengejek. Luoli terkekeh, pria sejati bisa membungkuk dan meregang. Apa gunanya kekuatan kasarmu? Aku punya banyak cara untuk membunuhmu. Jika kau ingin hidup, lari saja seperti gugup dengan ekor di antara kedua kakimu. Sebentar lagi, kau tidak akan punya kesempatan. Xiao Nunu mengangkat matanya sedikit, dengan sedikit rasa jijai di sudut mulutnya, provokasimu tidak perlu. Dengan barisan ini, kau tidak bisa membuatku takut. Wow, begitu kata-kata ini keluar, ada keributan di luar tempat itu. Ya ampun, ini Yang Ni. Beraninya dia mengambilnya. Ya, untuk menghadapinya, Yang Ni saja sudah cukup, belum lagi ada begitu banyak master. Aku ingin melihat bagaimana dia berakhir. Tak lama kemudian, orang-orang berdiri di depan Xiao Nunu. Dilihat dari susunan pemain lawan, kubu Xiao Nunu terlalu lemah. Pada saat ini, sosok lain yang dikenalnya perlahan melangkah ke atas panggung. Bukankah orang itu adalah putra suci Taiyu dari Istana Suci Xuanyuan? Bagaimana dia bisa naik ke sana juga? Itu benar-benar dia. Bukankah kedua orang ini dari Istana Suci Xuanyuan? Putra suci Taiyu, Ji Guanlan, penampilannya di atas panggung menarik banyak perhatian. Yin Yaner dan Yao Jianyun di luar lapangan saling memandang dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Bahkan orang ini pun ikut bersenang-senang. Tidak heran Jiu Yue Yuan meremehkannya. Dasar manusia burung. Yin Yaner sangat tidak puas. Yao Jianyun masih menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia tidak terlalu terkejut dengan ini. Bagaimanapun, Ji Guanlan selalu memusuhi Xiao Nunu. Di atas panggung, Luo Yu menoleh dan menatap Ji Guanlan. Hehe, Tuan Taiyu, apakah kamu ingin menjadi agen rahasia? Ji Guanlan mensibir. Dia menatap dingin ke arah Xiao Nunu di depannya, dan cahaya dingin hampir meluap. Setiap kali dia melihat Xiao Nunu, kata-kata yang diucapkan Jiu Yue Yuan akan muncul dalam pikirannya. Aku menyukainya. Jiu Yue Yuan mengatakannya secara langsung di depan Ji Guanlan. Ji Guanlan tidak akan pernah menyangka kalau yang mengalahkannya bukanlah Hao Qianjue, melainkan si pendatang baru ini. Pada saat ini, pengawas yang melayang di kehampaan berkata, 50 orang, semuanya di atas panggung, babak kompetisi ini resmi dimulai. Kompetisi resmi dimulai. Dengan 50 orang sebagai lawannya, Xiao Nunu menghadapi momen paling menegangkan di sepanjang permainan. Ini akan segera dimulai. Sial, aku sangat gugup. Bagaimana jika Xiao Nunu menang lagi? Kau pasti sudah gila karena mengatakan omong kosong yang keterlaluan itu. Maksudku bagaimana jika? Tidak ada bagaimana jika. Ketika Yang Ni muncul di sini, pertempuran sudah diputuskan. Di medan perang Qiansheng, Xiao Nunu memegang Tai Sang Feng Hua di tangannya, wajahnya tidak takut. Luo Yu tersenyum tegas dan berkata kepada Yang Ni, apakah Anda membutuhkan kami untuk mengambil tindakan? Itu tergantung pada situasinya. Yang Ni menjawab dengan tenang. Begitu dia selesai berbicara, Yang Ni mengambil inisiatif untuk menyerang. Dia melambaikan tangannya, dan cahaya perak tiba-tiba merobek bumi dan bergegas menuju Xiao Nunu. Gunung riyuntuh dan bumi retak. Duar. Cahaya perak itu seperti naga guntur yang gila. Kemanapun ia pergi, permukaan meja dengan cepat riyuntuh dan terbelah menjadi dua. Xiao Nunu mengayunkan energi pedang berwarna tinta. Bang! Energi pedang dan cahaya perak bertabrakan dengan keras, menyebabkan permukaan meja yang sudah hancur menjadi hancur lebih keras lagi. Semua orang di belakang Yang Ni mundur beberapa langkah, dan Xiao Nunu juga menghindar dan muncul dalam kehampaan. Yang Ni berkata dengan nada bercanda, baru satu gerakan dan kau sudah menghindar. Bukankah itu terlalu cepat? Duar. Kemudian, kilat menyambar, guntur bergemuruh, dan badai menutupi langit. Aura yang tak tertandingi luasnya menyelimuti seluruh kota raksasa Longmen. Sebuah bayangan besar tiba-tiba muncul di depan mata semua orang di awan yang bergulung-gulung. Hantu itu tampak seperti dewa kuno yang sedang memandang dunia. Pupil matanya memancarkan kilatan perak. Kemudian,
Ia mengulurkan telapak tangannya yang besar, mengumpulkan energi spiritual dari segala arah, dan menamparkannya ke arah Xiao Nunu. Panwu Hong Huang Jin. Telapak tangan raksasa itu terus menekan ke bawah, dan ruang itu hampir meledak. Semua orang di kota besar Longmen merasakan tekanan, seolah-olah ada gunung yang menjulang di atas kepala mereka. His, terlalu kuat, kakiku gemetar. Xiao Nunu ini akan hancur. Perfect Immortal King Realm, biasa tidak akan mampu menahan kekuatan Yang Ni. Ya, meskipun Yang Ni belum mencapai level Immortal Emperor, tetapi dengan berkah dari Pangu Immortal Body, kekuatannya terlalu kuat. Xiao Nunu ini akan menanggung akibatnya. Beberapa orang terkejut, beberapa orang tertawa. Hehe, sepertinya kita tidak perlu bertindak sama sekali. Luo Li mengangkat dagunya ke arah Ji Guanlan yang tidak jauh darinya. Jangan khawatir. Selama dia meninggal, kamu masih bisa duduk dengan kokoh di posisi putra suci Istana Suci Suanyuan. Tidak lama kemudian, telapak tangan raksasa yang bersinar dengan cahaya perak yang menyilaukan menekan di depan Xiao Nunu. Akan tetapi, Xiao Nunu tidak setidak berdaya seperti yang dibayangkan banyak orang. Kau ingin mengalahkanku sekarang? Aku khawatir itu tidak cukup. Klang! Taisang Feng Hua mengeluarkan cahaya cemerlang yang tak berujung. Xiao Nunu mengumpulkan kekuatan dengan pedangnya dan menyerang ke arah telapak tangan raksasa yang jatuh. Bang! Energi pedang melonjak, dan dalam sekejap, energi pedang sepanjang puluhan meter menghantam telapak tangan raksasa itu secara langsung. Dentang! Suara yang memekakkan telinga mengguncang langit dan bumi, dan energi pedang yang kacau meledak dan tidak dapat dihentikan. Di bawah tatapan mata terkejut yang tak terhitung jumlahnya, kedua kekuatan itu meledak antara langit dan bumi, seperti badai yang meledak, menyapu ke segala arah. Pada saat ini, seluruh kota Longmen berguncang hebat. Banyak sekali orang yang terjatuh karena guncangan tersebut. Bahkan pengawas yang melayang di kehampaan memasang perisai di depannya. Sial, diblokir. Tidak bisa dipercaya. Semua orang di luar stadion terkejut. Bagaimana fisik Xiao Nunu? Dia pasti memiliki badan abadi, kan? Kalau tidak, dia tidak akan mampu menahan serangan Yang Ni. Di atas kota raksasa Longmen, kekuatan spiritual melonjak dan energi mengalir keluar seperti air pasang. Yang Ni tersenyum tenang, kamu mampu memenangkan lebih dari 5.000 pertempuran berturut-turut di medan perang 1.000 kemenangan karena pedang ini, kan? Hati semua orang menegang. Lalu mereka semua melihat Taisang Feng Hua di tangan Xiao Nunu. Apakah karena pedang itu? Apakah pedang itu sangat kuat? Benar sekali, itu adalah pedang abadi tingkat 8. Wah, tidak heran, ternyata itu adalah senjata abadi tingkat 8. Tepat saat semua orang terkejut dan bingung, Yang Ni berbicara lagi, bagaimana jika kamu tidak memiliki pedang ini? Apa yang akan kamu lakukan? Saat kata-kata itu jatuh, lingkaran sihir kuno tiba-tiba muncul di langit di atas 9 surga. Rantai virtual aneh, teknik terlarang kuno. Yang Ni melantunkan mantra lirih, suaranya bergema di langit dan bumi. Dentang. Dengan suara keras, rantai berkilau keperakan terbang turun dari lingkaran sihir kuno. Ekspresi Xiao Nunu sedikit berubah, dan sebelum dia sempat bereaksi, Taisang Feng Hua di tangannya tiba-tiba bergerak ke atas seolah tak terkendali. Xiao Nunu menggenggam gagang pedang erat-erat, mencoba mengubah arah gerakan lawan. Namun detik berikutnya, rantai perak itu jatuh di depan Xiao Nunu dan langsung menjerat badan pedang Taisang Feng Hua. Apa ini? Xiao Nunu mengerutkan kening. Kemudian, petir perak meledak, lengan Xiao Nunu menjadi mahtai rasa, dan dia terlempar dengan paksa. Melihat Xiao Nunu kehilangan kejayaannya, sorak-sorai terdengar di kota besar Longmen. Bagus, bagus sekali. Yang Ni adalah Yang Ni, layak menjadi pewaris garis keturunan Pangu. Sudah kubilang, ronde ini, Yang Ni saja sudah cukup. Ya, yang lain tidak perlu melakukan apapun. Aku sudah menunggu lama dan akhirnya menunggu sampai hari ini. Rekor tak terkalahkan orang ini akhirnya akan berakhir. Hahaha, beritahu dia apa artinya ada gunung di balik gunung dan ada manusia di balik manusia. Sebagian besar orang yang hadir merasa senang. Hari-hari ini, Xiao Nunu menekan mereka ke tanah satu persatu, dan mereka telah mengumpulkan kebencian di hati mereka. Melihat Xiao Nunu menderita kerugian, dia merasa sangat bahagia. Swiss. Di dalam kehampaan,
Taisang Feng Hua terkurung erat oleh rantai perak. Xiao Nunu jelas tidak cukup mengenal lawan dari klan Pan Wuxian ini. Ini juga pertama kalinya baginya menghadapi kekuatan badan abadi yang begitu kuat. Setelah menangkap Taisang Feng Hua, Yang Ni tidak terburu-buru untuk bertindak. Ia berkata kepada 49 orang di belakangnya, aku akan memberimu kesempatan untuk berpartisipasi. Tanpa pedang ini, aku tidak perlu bertindak lain kali. Luo Li mengerti apa yang dimaksudnya, dan ia segera berkata kepada semua orang, hei, lanjutkan, akhiri rentetan kemenangannya. Maju, bunuh. Hari-hari baik orang ini sudah berakhir. Tanpa ragu-ragu, 49 orang yang tersisa segera melompat. Swiss, Swiss, Swiss. Kemudian, orang-orang muncul di semua sisi Xiao Nunu dan mengelilinginya. Hei, sekarang kau sudah sampai pada hari ini. Sudah kubilang sejak lama, jangan bertarung denganku. Kau tidak akan sanggup, kata Luo Li sambil mengumpulkan kekuatannya untuk menyerang. Yang lain juga melancarkan serangan kuat pada saat yang sama. Tiba-tiba, langit dan bumi di sekitar Xiao Nunu menyala dengan cahaya spiritual berwarna-warni. Serangan mengguncang langit jiwa naga. Pemecah es misterius. Paku. Membingungkan jiwa. Telapak guntur pengubah angin. Puluhan pasukan membentuk serangan gabungan dan melesat ke sasaran yang sama. Bersambung.